평소에 안 보이던 간절함이 여기선가 본다면서요. 맞지? 네 뒤에 쪽에는 없어? Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih geng sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Baiklah geng, jadi hari ini pertemuan kali ini saya akan membahas ke kalian, kemudian bercerita ke kalian, yaitu mengenai sebuah tragedi, yang mana tragedi ini geng pernah menggemparkan dunia, khususnya Korea Selatan. Kenapa kak Korea Selatan? Karena ini terjadinya di Korea Selatan saat itu. Kalian pernah nggak geng dengar mengenai tenggelamnya kapal feri Sewol Korea Selatan? Nah, yang pernah mendengar pasti kalian tahu bagaimana kehebohan, keviralan gitu mengenai tragedi tenggelamnya kapal feri ini. Dan yang belum pernah mendengar, ayo kumpul. Kita bahas tuntas sekarang di sini. Oke? Jangan di-skip, keep stay tuned. Let's start it. Melakukan liburan nih geng, memang menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan gitu geng, bagi setiap orang. Dengan mengambil waktu untuk berlibur, bisa merasakan suasana baru yang lebih segar dari biasanya gitu kan. Sehingga rasa penat dari aktivitas keseharian dapat sedikit terobati dengan melakukan perjalanan liburan bersama. Bukan hanya dilakukan bersama keluarga, perjalanan liburan ini biasanya juga menjadi agenda rutin sekolah untuk memberangkatkan satu angkatan murid dalam kegiatan study tour. Selain untuk memberikan suasana baru yang menyenangkan gitu bagi para murid, kegiatan ini juga dimaksudkan agar murid bisa belajar dari lingkungan sekitar. Sehingga fungsi edukasi dan rekreasi bisa didapatkan secara bersamaan gitu geng. Meskipun begitu, dalam perjalanan liburan ini tidak luput dari berbagai peristiwa yang mengancam keselamatan. Terdapat banyak kasus rombongan wisata yang mengalami kecelakaan transportasi saat melakukan kegiatan liburan. Nah, kasus ini juga geng terjadi pada peristiwa 16 April 2014 lalu, di mana kapal Sewol yang mengangkut mayoritas murid dan Won High School, Ansan, Korea Selatan mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kapal karam saat itu geng. Ini menjadi salah satu tragedi yang paling mengerikan yang diingat oleh masyarakat Korea. Bukan tanpa alasan geng, peristiwa yang dinilai atas kelalaian kapten kapal ini telah merenggut nyawa sebanyak 304 penumpang dan awak kapal saat itu. Baiklah geng, di sini saya akan memaparkan rangkuman mengenai sejarah peristiwa 16 April 2014 ini dari sebuah sumber atas tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol Korea Selatan ini geng. Tenggelamnya kapal feri Sewol ini geng bermula ketika kapal feri ini berlayar menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Nah, pada saat itu kapal Sewol ini mengangkut 476 orang yang mayoritasnya adalah murid dan Won High School Kota Ansan yang melakukan perjalanan dharma wisata. Dan pukul 8.40 pagi geng, para penumpang tengah menikmati sarapan yang disajikan di kafetaria. Pada saat yang bersamaan, kapal ini memasuki Selat Maenggol namanya, yang mana selat ini memiliki arus bawah laut yang kuat. Tak lama saat memasuki anjungan, kapal ini dikendalikan oleh Dirtmate yang belum berpengalaman dan harus menghadapi perairan paling menantang saat itu geng. Kemudian, tiba-tiba kapal ini berbelok tajam, kemudian miring, lalu terbalik. Beberapa saat akhirnya kapal ini karam geng di lepas pantai Pulau Jindo namanya. Saat kejadian tersebut tak ada panggilan darurat yang dilakukan oleh awak kapal. Namun terdapat satu murid yang saat itu sempat melakukan panggilan pada stasiun pemadam kebakaran setempat untuk meminta pertolongan. Butuh beberapa saat geng untuk mengidentifikasi bahwa kapal tersebut adalah kapal Sewol. Setelah itu, beberapa helikopter penyelamat bergegas geng mendatangi lokasi untuk melakukan penyelamatan. Bukan hanya itu, puluhan tentara dan ratusan penyelam dikerahkan untuk mencari penumpang dan awak kapal yang menjadi korban. Proses penyelamatan ini juga mendapat bantuan dari kapal perang Amerika Serikat USS Bonhomme Richard yang sedang berpatroli di kawasan tersebut geng. Saat kejadian geng, tentu saja kepanikan melanda seisi kapal. Di saat ratusan penumpang terjebak di bawah dek, para ABK dan kapten kapal ini justru menjadi orang pertama gitu geng yang menyelamatkan diri. Bahkan ketika kapal mulai oleng dan air laut mulai masuk, kru kapal berteriak meminta penumpang ini untuk tetap berada di dalam ruangan. Penumpang yang bingung karena kondisi kapal mulai miring menuruti nih perintah tersebut. Sambil mereka semua ini geng diselimuti kepanikan yang sangat luar biasa, yang gak kebayang gitu kan, kapal udah miring
jatuh ke laut, kemudian kita tetap disuruh berada dalam kapal. Ini sih gila banget. Para tim penyelamat ini pun geng tiba di tempat kejadian. Nah, dari hasil penyelamatan mereka, ada sebanyak 304 penumpang dan awak kapal ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, geng. Dan hanya 172 orang yang berhasil selamat. Melansir dari The New York Times, pada saat tenggelam nih, kapal Sewol ini geng memuat kargo geladaknya 2 kali lebih berat dari batas yang sudah diizinkan. Kru kapal juga mengabaikan keamanan dalam pengangkutan karena mobil, truk, dan kontainer di dalam kapal tidak diikat dengan baik. Nah, pada peristiwa 16 April 2014 yang melibatkan tragedi kecelakaan kapal Sewol tersebut, kapten kapal nih, Lee Jun-suk, menjadi sasaran hujatan dari masyarakat Korea Selatan, geng. Pria yang berumur 69 tahun tersebut dianggap pihak yang bertanggung jawab atas kelambatan evakuasi saat peristiwa tersebut terjadi. Proses evakuasi baru dilakukan setengah jam sejak alarm darurat dibunyikan. Saat itu, kapten kapal terbukti tertangkap kamera mengenakan jaket pelampung saat diselamatkan dari dek kapal, geng. Ia bahkan sengaja meninggalkan kapal yang terbaring dan mengabaikan kepanikan para penumpangnya. Saat ditanya mengenai evakuasi yang lambat, Lee berdalih bahwa ia khawatir para penumpang akan hanyut jika mereka meninggalkan kapal tanpa kondisi yang tepat. Namun bukti terakhir justru menunjukkan bahwa sebagian penumpang yang selamat adalah mereka yang memilih terjun ke laut. Sementara penumpang yang mematuhi perintah kapten dan diam di kapal menjadi korban yang tidak selamat, geng. Selain itu, geng, Lee sempat menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah memberikan instruksi mengenai rute pada awak kapal. Kemudian ia ini izin untuk pergi ke kamar tidurnya dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan ratusan orang tersebut. Penyelidikan tragedi pelayaran terbesar di Korea Selatan peristiwa 16 April 2014 yang melibatkan tenggelamnya kapal Sewol ini dinilai sebagai tragedi terbesar di dunia pelayaran Korea Selatan, geng. Para ABK dan kapten kapal yang lebih dulu menyelamatkan diri tentu dijadikan sebagai investigasi oleh tim penyelidik dan dinyatakan bersalah, geng. Lee Jun-suk, kapten kapal Sewol kala itu menerima hukuman penjara seumur hidup karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sementara para kru kapal lainnya dijatuhi hukuman lebih ringan dibanding kapten mereka. Tidak hanya itu, geng. Dikarenakan banyaknya kritikan yang ditujukan kepada pemerintah Korea Selatan atas tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol ini, Chung Hong-won selaku Perdana Menteri Korea Selatan kala itu juga menyatakan mengundurkan diri, geng, dari jabatannya. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh para kru dan awak-awak kapal. Padahal mereka ini yang bertanggung jawab gitu kan atas keselamatan para penumpangnya, tapi mereka ini yang lebih dulu menyelamatkan diri. Penumpang dibiarin gitu, geng. Jadi bagaimana, geng, menurut kalian? Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus ini? Silahkan komen di kolom komentar ya, geng. Baiklah, geng, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai tenggelamnya kapal feri Sewol ini yang mengangkut 476 penumpang yang mayoritasnya merupakan siswa yang sedang pergi menuju Pulau Jeju yang akan berpariwisata, yang akan liburan gitu, geng. Oke, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada informasi-informasi yang salah atau kurang, silakan kalian luruskan dan kalian tambah di kolom komentar juga, geng. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Thanks for watching ya, geng. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye-bye.